Kalau main RC Drift skala 1:10, saya sarankan luangkan waktu sebentar untuk menonton video ini sampai habis, sebelum menyesal di kemudian hari setelah mengeluarkan uang yang banyak atau nggak sedikit. Di video ini Om Teddy akan bahas cara pilih sasis untuk RC Drift, lalu bahas perbedaan sasis RC Drift seperti Sakura D5, Yokomo YD2 yang jenisnya banyak, ada belasan jenis, lalu merek MST atau merek-merek lain dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis penggerak. Ada yang pakai sistem AWD atau all wheel drive atau penggerak 4 roda dengan pembagian 50-50. Ada juga yang pembagian CS atau counter steer, dan ada juga yang RWD atau rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Yang dimaksud 50-50 adalah sistem penggerak 4 roda yang mana kecepatan roda depan dengan belakangnya itu sama. Jadi kalau roda belakang putar 1 kali, roda depan juga akan putar 1 kali. Sedangkan kalau CS atau counter steer, kecepatan roda depan dan belakangnya itu berbeda. Untuk mengatur perbandingan dilakukan dengan mengganti gear atau puli bagian depan atau belakang. Biasanya putaran roda depan itu lebih lambat dari belakang. Misalnya kalau roda belakang putar 1 kali, roda depan hanya bergerak setengah putaran. Kalau belakang putar 2 kali, yang depan cuma 1 kali. Tapi saat video ini tayang, hampir semua RC Drift menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive atau RWD. Jadi, saya sarankan beli sasis yang sudah sejatinya RWD dari awal. Jangan beli yang penggerak 4 roda dengan pikiran nanti dirubah jadi RWD. Mungkin dipikir dengan tinggal mencabut kopel atau belt ke penggerak depan, otomatis bisa jadi berubah RWD. Ya memang sih jadi berubah jadi RWD, tapi handling jadi berantakan. Biar handling jadi enak, kita butuh lakukan banyak modifikasi yang membutuhkan biaya dengan nominal yang bisa-bisa hampir sama seperti beli kit sasis baru. Jadi nggak sesederhana itu untuk merubah dari 4WD ke RWD. Ya kecuali kamu memang punya waktu dan suka tantangan atau suka modifikasi, ya bebas aja sih mau beli sasis yang kayak gimana. Tapi untuk pemula, saya sarankan untuk beli langsung sasis yang sudah sejatinya RWD. Pastikan juga kamu beli yang untuk drift, bukan untuk touring atau bukan untuk rally. Berikut karakteristik sasis untuk drift. Jika sasis untuk rally biasanya dibuat lebih rigid dan kokoh untuk kekuatan sesuai medan yang dilalui. Sedangkan untuk sasis RC Drift itu lebih fleksibel untuk memaksimalkan traksi keempat roda ke jalanan. Ingat, RC Drift menggunakan ban keras dan licin, tidak seperti RC Touring atau rally yang pakai ban karet. Jadi, untuk memaksimalkan traksi, sasis perlu sedikit fleksibel. Oleh karena itu, bahan sasis RC Drift mayoritas menggunakan bahan plastik yang fleksibel, bahan fiber dan juga bahan karbon grafit. Bahkan untuk kompetisi, tidak jarang kita temui sasis yang tipis dan banyak bolong-bolongnya untuk mengejar fleksibilitas. Mayoritas bukan berarti semua ya. Ada juga RC Drift yang pakai sasis aluminium, tapi jarang karena yang pakai sasis aluminium cenderung lebih sulit dikendalikan karena traksi ban mayoritas mengandalkan dari suspensi saja. Selanjutnya, RC Drift umumnya menggunakan suspensi yang lebih lembut dibandingkan RC jenis lainnya. Tujuannya sama seperti pakai sasis fleksibel, yaitu untuk memaksimalkan traksi ke jalanan. Sasis RC Drift sangat memperhatikan pembagian berat kiri dan kanannya, biasanya diatur seseimbang mungkin. Tujuannya tentu saja agar saat drift ke kiri dan ke kanan itu jadi seimbang. Jika dibandingkan dengan RC Touring seperti HSP Flying Fish atau Tamiya TT01, TT02, dan semacamnya, pembagian berat kiri dan kanannya tidak terlalu seimbang karena posisi motor ada di samping. RC Drift juga menggunakan motor dengan posisi melintang atau tegak lurus dari sasis untuk menghindari torque twist ketika motor berputar. Ini contoh efek torque twist ketika putaran motor yang dipasang sejajar atau paralel dengan sasis. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kestabilan sasis saat drifting. Oleh karena itu, pada sasis RC Drift motornya dipasang melintang sasis. Selanjutnya, RC Drift memiliki sudut belok yang besar, bisa hampir 90 derajat. Sebagai pembanding ini, RC Touring cuma bisa belok segini. Tujuan dari sudut belok yang besar adalah karena RC Drift sering ngepot atau drift sideways. Kalau seandainya sudut belok kecil, akan ada tahanan di bagian roda depan yang mengakibatkan mobil gampang melintir, atau kalau tidak melintir sekalipun, kita nggak akan bisa membuat sudut drift yang besar. Terakhir, pada sasis RC Drift banyak sekali pengaturan yang bisa dilakukan, mulai dari yang basic seperti chamber atau sudut kemiringan ban,
toe in dan toe out yang bisa mempengaruhi Ackerman, caster yang juga akan mempengaruhi pengandilian, sampai posisi penempatan motor apakah di bawah atau di atas, pembagian distribusi berat, dan banyak lagi. Sederhananya, sasis RC Drift memang dimaksimalkan untuk enak dipakai drift. Sekarang, pilihan sasis RC Drift yang direkomendasikan. Kalau mau yang RTR atau ready to run alias nggak perlu dirakit sendiri, tinggal beli baterai dan charger saja. Untuk saat ini saya rasa cuma ada satu pilihan yang direkomendasikan saat saya tulis skrip ini ya, yaitu MST RMX 2.0 RTR. Harga di kisaran 6,5 sampai 7 jutaan. Kalau misalnya tambah baterai dan charger ya jadi lebih mahal, tambah 500 ribuan lah sekitar itu. Sasis ini bagus untuk drift. Jadi buat kamu yang nggak mau repot dan mau langsung main, MST RMX 2.0 RTR cukup direkomendasikan. Apalagi bodi sudah dicat dan sudah dipotong dengan rapi alias tampilannya langsung cakep tanpa perlu diapa-apain lagi. Hanya saja kalau kamu mau serius main RC Drift, saya tidak terlalu rekomendasikan beli yang RTR. Tapi sebaiknya beli yang versi kit. Alasannya adalah tidak seberapa lama kamu akan merasa bahwa perlu upgrade elektroniknya. ESC bawaan RMX 2.0 RTR adalah XBL 50 dengan rating output 50 ampere yang disandingkan dengan brushless motor XBL 2500 kV. Dan ini adalah motornya jenis sensorless atau belum sensored. Lebih detail akan dibahas pada pemilihan elektronik. Cuma singkatnya untuk RMX 2.0 RTR, saat kamu bawa RC ini ke track drift, kamu akan merasa bahwa ESC dan motor yang digunakan terasa agak sedikit kurang powerful. Kamu akan sulit untuk mengejar atau tandem bareng teman-teman yang pakai ESC dan motor lebih baik, apalagi yang sudah pakai boost dan turbo. Tapi kalau untuk pemula, elektronik bawaan RC ini sudah lebih dari cukup sih. Kalau bagi saya pribadi, sebenarnya saya nggak terlalu masalah dengan ESC dan motor bawaan RMX 2.0 karena seandainya nanti sudah nggak dipakai untuk drift sekalipun, elektroniknya kan bisa dipakai untuk RC yang lain. Apalagi seingat saya ESC XBL 50 itu sudah anti air sih seingat saya. Jadi nanti bisa dipakai di RC Adventure misalnya. Tapi yang paling disayangkan kalau beli versi yang RTR adalah transmitter atau remote-nya. Karena dengan budget yang sama, kamu bisa dapat transmitter yang lebih baik kalau seandainya kita beli terpisah dan rakit sendiri. Kalau dari Yokomo yang versi RTR atau siap dimainkan, sebenarnya ada Yokomo YD2 AC. AC singkatan dari Assembled Chassis. Sudah dirakit dan dapat elektronik lengkap, tapi belum dapat bodi, juga belum dapat ban dan velg. Basic dari YD2 AC seingat saya adalah Yokomo YD2E. Jadi part untuk upgrade bisa pakai punya YD2E. Cuma saya kurang rekomendasikan YD2 AC karena elektroniknya kurang bagus. Untuk ESC dan motornya saja masih tipe brush, belum brushless. Sekarang untuk pilihan RC Drift Kit. Kit maksudnya kita hanya dapat sasisnya saja, belum dapat elektronik sama sekali. Belum dapat bodi, baterai, dan ada juga yang belum dapat velg maupun ban. Dan juga biasanya belum dirakit. Kalau kamu males rakitnya, biasanya ini ada orang yang bisa rakitin. Dan untuk jasa rakit sasis RC Drift itu di kisaran 250 ribuan saat saya tulis skrip ini ya. Kalau depan mungkin bisa lebih mahal. Tapi saya sarankan kamu untuk rakit sendiri sasis driftnya. Jadi kalau ada kerusakan atau mau modifikasi atau merubah settingan, itu bisa kamu tahu caranya gimana. Untuk pilihan termurah saat ini ada Sakura D5 di harga 1,5 jutaan. Saya punya dan sudah coba dan suka dengan sasis ini. Saya punya Sakura D5S versi yang kedua. Beda versi 1 dan 2 bisa cek di video unboxingnya, ada di playlist Sakura D5. Out of the box atau dengan settingan rekomendasi dari pabrik, sasis ini sudah cukup enak dipakai drift. Kita sudah ada video rakit elektronik Sakura D5 dengan budget di bawah 3 juta sudah bisa dipakai drift. Ada di playlist Sakura D5 di deskripsi sekali lagi. Sakura D5 sebenarnya ada beberapa versi yang lebih mahal, misalnya Sakura D5 Pro. Tapi kalau saya pribadi lebih rekomendasikan beli yang versi basic aja. Kalau seandainya kamu punya dana lebih, saya sarankan lebih ambil ke kit Yokomo atau MST saja, jangan Sakura D5 Pro.
Tapi ya ini selera sih, nanti kita bahas. Kalau kamu mau bangun RC Drift dengan budget rendah, maka saat video ini tayang nggak ada pilihan yang lebih murah dari Sakura D5. Satu kekurangan Sakura D5 yang saya rasakan adalah susah dapat settingan Ackerman yang zero atau yang paralel. Saya sudah coba beberapa settingan, tapi tetap saja nggak bisa dapat yang benar-benar pas. Mungkin bisa sih, pasti bisa sih. Tapi saya belum ketemu aja settingannya, atau setidaknya lebih repot jika dibandingkan dengan kit yang lebih mahal. Ini dalam kondisi standar ya, kalau sudah di-upgrade KPI dan steering bridge-nya itu beda hal. Hampir semua RC Drift bisa diatur chamber, toe, dan casternya, tapi untuk dapat settingan Ackerman yang pas, nggak semua kit bisa lakukan, kecuali dimodifikasi atau diganti partnya dulu. Dan hal inilah yang membedakan kit harga paling terjangkau yaitu Sakura D5 dengan yang lebih mahal. Ackerman itu adalah perbandingan sudut belok ban kiri dan kanan. Saya akan jelaskan sedikit karena nanti akan ada hubungannya dengan posisi penempatan motor. Ini contoh settingan Ackerman More, yaitu ban yang searah belokan setir memiliki sudut belok yang lebih besar dibandingkan ban yang sebelahnya. Nah, kalau di Sakura D5 itu agak susah dapat settingan Ackerman yang zero atau yang paralel dengan sudut belok yang besar. Sedikit penjelasan, saat kita putar steering ke kanan, maka ban kanan adalah yang leading atau memimpin. Ban ini yang akan menentukan arah ketika kita tarik throttle gas. Sedangkan ban di kiri disebut trailing. Ban ini yang akan menentukan arah ketika kita lepas gas atau berusaha untuk mengembalikan chassis ke posisi lurus. Sebaliknya, kalau kita putar steering ke kiri, ban yang kiri adalah yang leading, sedangkan ban yang kanan adalah trailing. Efek pengaturan Ackerman. Seperti tadi terlihat, mobil saya ini saat ini pengaturan Ackerman-nya dalam posisi more. Sekarang perhatikan, saat setir mobil sedang belok kanan, ban yang kanan adalah ban yang leading. Ban ini yang akan mengarahkan mobil ketika throttle gas ditarik. Sedangkan ban yang kiri atau yang trailing akan mengarahkan mobil ketika throttle gas dilepas. Mungkin di video ini agak sulit terlihat sih karena keterbatasan ruangan sehingga kurang momentum dan speed untuk melihat efek ban yang trailing. Efek pengaturan Ackerman More. Ketika throttle gas dilepas, mobil akan tertarik ke arah dalam lintasan mengikuti arah ban trailing. Yang kedua, ban trailing bertindak sebagai rem saat drifting yang akan memperlambat jalannya mobil. Bisa terlihat ini ban yang trailing seperti terseret. Lebih jelas terlihat saat kita bikin donat. Mobil diarahkan oleh ban yang leading, sedangkan ban yang trailing hampir tidak berputar sama sekali dan bertindak seperti jangkar. Bayangkan jika saya rubah pengaturan Ackerman mobil ini jadi zero atau paralel, yang menyebabkan ban yang trailing ini jadi lebih belok lagi, dan ini akan menyebabkan ban yang trailing pasti akan bisa berputar lebih baik. Singkatnya, saat kondisi drifting, pengaturan Ackerman More akan membuat mobil berjalan lebih lambat jika dibandingkan mobil yang diatur dengan posisi Ackerman Zero atau yang paralel. Secara teori, pengaturan Ackerman yang zero atau paralel bagus dipakai di trek yang luas dan panjang. Mobil dengan pengaturan zero akan terasa lebih kencang saat drifting dibandingkan yang diatur more ataupun less. Sedangkan pengaturan Ackerman More cocok untuk dipakai di trek sempit atau yang banyak balik arah. Karena ketika dipakai untuk berbelok dengan kecepatan lebih tinggi di trek sempit, ban yang trailing akan bertindak sebagai rem agar mobil lebih mudah dikendalikan. Saya jarang lihat ada orang yang pakai pengaturan Ackerman less. Saya sudah pernah coba dan memberi efek sebenarnya agak mirip dengan pengaturan more, tapi lebih sulit dikendalikan. Jadi saya nggak pakai pengaturan less. Mana yang lebih bagus antara pengaturan more, less, ataupun zero? Banyak faktor sih yang mempengaruhi, termasuk penempatan posisi beban, gaya mengemudi, dan juga kondisi trek. Jadi menurut saya sih nggak ada yang paling bagus, mesti dirasakan sendiri. Jangan ikut-ikutan orang, karena gaya karakter orang itu beda-beda. Untuk cara setting Ackerman lebih detail mungkin nanti dibuatkan video khususnya. Tapi saya sedikit bahas sekarang untuk tunjukkan ke teman-teman bahwa Sakura D5 walaupun paling terjangkau, tapi juga memiliki keterbatasan. Salah satunya di pengaturan Ackerman. Kita juga bisa kok maksimalkan pengaturan Ackerman Sakura D5 tapi perlu modifikasi sedikit. Oleh karena itu bagi pemula yang punya budget lebih, saya sarankan kamu ambil MST RMX 2.0 yang kit, bukan yang RTR.
kit itu belum termasuk dengan elektronik. MST RMX 2.0 memiliki pengaturan Ackermann lebih baik dan pengaturan lain yang lebih komplit dibandingkan Sakura D5. Misalnya posisi motor bisa diatur di posisi rendah atau tinggi untuk handling yang berbeda, pengaturan posisi servo, dan juga banyak lainnya. Alternatif lain ada MST RRX 2.0. Bedanya dengan RMX 2.0, kalau yang RRX itu posisi motor di belakang shaft roda belakang. Ingat saja R sama dengan rear atau belakang, M sama dengan mid atau di tengah. Efek perbedaan posisi motor sebentar kita akan bahas. Kalau kamu Sultan bisa juga lirik MST RMX 3.0 KMW Limited Edition. Ini harganya sekitar 16 jutaan dan ini limited edition, cuma ada 300 di seluruh dunia. Kit ini lebih fleksibel lagi dalam pengaturan posisi elektronik maupun motornya dan juga kualitas part yang digunakan nggak main-main ya, sesuai harganya lah. Pilihan kit populer lainnya adalah bisa dibilang sesis sejuta umat Sultan tapinya, yaitu Yokomo YD2. Kelebihan YD2 adalah pilihan aksesorisnya banyak, lebih banyak dibandingkan Sakura maupun MST. Setidaknya untuk saat ini ya. Jadi pengguna nggak akan kehabisan opsi untuk modifikasi Yokomo YD2. Setahu saya ada lebih dari 17 atau 18 variasi Yokomo YD2. Saya akan jelaskan secara garis besar dengan singkat biar kamu nggak bingung pilih yang mana. Untuk generasi pertama namanya YD2 tanpa ada tambahan huruf di belakang. YD2 versi awal setahu saya sudah tidak diproduksi lagi. Generasi selanjutnya ada YD2E dengan sedikit perbaikan dari seri sebelumnya, yaitu arm depan lebih pendek sedikit dan toe roda belakang juga sedikit lebih kecil. YD2E adalah jenis chassis dengan titik gravitasi rendah karena posisi motor ada di bawah atau low motor mount. Generasi selanjutnya ada YD2S. Perbedaan signifikan dari seri E adalah posisi motor yang seri S ada di atas atau high motor mount dan menggunakan gearbox baru dengan 4 gear yang didesain sedemikian rupa untuk menambah traksi di roda belakang. Soal low dan high motor mount sebentar kita akan bahas. Ada juga YD2R yang penempatan motornya ada di belakang as roda belakang. Dan seri yang terbaru saat video ini tayang ada YD2Z. Perbaikan dari seri Z adalah kita bisa pilih 13 posisi motor dari low motor mount sampai high motor mount dan juga bracket baterainya bisa menggunakan baterai ukuran sortie maupun ukuran normal. Dan yang membuat saya tertarik dari YD2Z adalah kita akan lebih mudah untuk bongkar diferensial belakangnya. Jadi kita bisa rubah setting diferensial lebih cepat. Agak mirip-mirip dengan kit upgrade RevD MC1 untuk YD2. Dari masing-masing seri YD2 ada variasinya lagi. Misalnya YD2S adalah yang paling basic atau paling murah. Di atasnya itu ada YD2S Plus atau ada tambahan plusnya. Di atasnya lagi ada YD2SX. Dan kalau ada versi yang lebih baru akan ditambah angka, misalnya YD2SX2. Lalu selanjutnya ada YD2SX3. Di seri yang lain juga sama, misalnya di atas versi basic YD2E ada seri YD2E+. Di atasnya lagi ada seri YD2EX lalu EX2. Bedanya yang seri basic dengan yang seri plus dan seri X adalah yang versi lebih mahal menggunakan shock breaker yang lebih baik, sistem kemudi yang lebih baik dan juga part yang lebih baik seperti chassis karbon dan beberapa part menggunakan aluminium. Intinya sih makin mahal makin banyak part yang memiliki konstruksi dan bahan lebih baik seperti dari karbon dan aluminium. Total uang yang dikeluarkan akan lebih murah kalau kamu beli langsung yang versi plus atau versi X dibandingkan kalau beli yang basic lalu upgrade kemudian. Pilihan kit RC Drift lainnya ada Usukani PDS dan PDSR, ada juga dari Overdose, Grip Zero Day1. Tapi karena merek-merek ini jarang di Indonesia jadi ya saya kurang familiar sih. Sebagai catatan, selalu cek apakah ada keluaran chassis drift kit terbaru. Karena bisa saja saat kamu nonton video ini sudah ada kit baru yang keluar. Tapi intinya sih kalau mau main RC Drift maka belilah chassis yang memang diciptakan untuk drift. Jangan beli chassis yang untuk touring atau yang untuk kegunaan lainnya.
Dan yang kedua, nggak perlu terlalu menyesal kalau seandainya kamu sudah terlanjur beli drift kit tertentu, lalu ternyata keluar versi yang terbaru atau versi lainnya, itu nggak usah terlalu nyesel. Karena umumnya part RC drift banyak yang bisa digonta-ganti. Misalnya Sakura D5 pakai beberapa part dari Yokomo atau MST itu bisa. Ada yang bisa langsung dipasang tanpa modif apa-apa, ada juga yang mesti dimodifikasi sedikit. Ya sebenarnya chassis drift itu kan mayoritas bentuknya rata doang seperti papan dengan beberapa bolongan. Jadi kalau mau pasang part dari merek lain ya tinggal di bor dan sesuaikan dengan lubang dari part yang mau dipakai. Cuma gitu aja sih. Dan terutama sesuaikan dengan budget. Kalau cuma ada dana ambil Sakura D5, jangan paksa beli YD2X atau MST RMX 2.0. Karena yang terutama adalah skill pengemudi, bukan mobilnya. Orang yang pakai Sakura D5 juga bisa kompetitif kok main dengan yang pakai YD2 atau MST. Prioritaskan budget kamu buat hal yang lebih penting lainnya. Misalnya buat modal usaha. Jadikan kalau kamu ada pemasukan tambahan, kamu nanti di masa depan bisa beli RC Drift yang lebih baik. Daripada maksa beli sekarang apalagi sampai ngutang malah nggak ada berkembangan, nanti malah bikin stres loh. Hobi itu kan seharusnya bikin happy, bukan bikin stres. Karena iri kita lihat orang lain punya kit lebih baik. Janganlah. Yang penting sesuai kemampuan aja. Beli yang kamu suka dan juga kamu latihan dengan kit yang sebisa kamu yang kamu sanggup untuk beli. Sekarang perbedaan low, high, dan rear motor mount. Low motor mount adalah posisi penempatan motor di bawah. Sedangkan high motor mount posisi motor ada di atas yang menyebabkan titik berat motor ada di atas yang menyebabkan efek body roll lebih besar. Untuk bayangkan, search saja video truk oleng, kurang lebih seperti itulah. Jika motor diletakkan di bawah saat drifting, gaya inersia dari motor hanya akan menggeser ban belakang ke arah samping. Tapi jika kita letakkan motor di atas, gaya inersia dari motor akan menambah traksi ban bagian luar. Sebaliknya, traksi ban bagian dalam akan berkurang. Efeknya adalah ketika kita sedang drift lalu kita tarik throttle gas, mobil dengan high motor mount terasa lebih kencang dibandingkan yang low motor mount, atau seperti terasa nggak mau berhenti drift atau terasa lebih seperti ngebuang lah. Kalau posisi motor AC kamu tidak bisa dirubah, kita bisa akali juga dengan menempatkan ESC atau baterai ke posisi lebih tinggi untuk mendapatkan efek high motor mount. Contohnya di Sakura D5 saya ini posisi ESC-nya dinaikkan lebih tinggi. Tujuannya agar body roll bisa menambah sedikit. Video tutorialnya sudah ada, cek di playlist Sakura D5 di deskripsi video. Posisi titik berat yang lebih tinggi tidak hanya akan mempengaruhi traksi ban belakang, tapi juga akan mempengaruhi traksi ban depan. Ban depan yang leading akan mendapatkan traksi yang lebih besar, sehingga kita bisa mengendalikan mobil lebih bebas. Sementara ban yang trailing akan berkurang traksinya dan ini akan mengurangi efek rem dari ban trailing. Sehingga kalau kita setting Ackerman more sekalipun, mobil tetap bisa melaju dengan cukup kencang. Penjelasan Ackerman, leading dan trailing ada di beberapa menit sebelumnya, barangkali kamu skip langsung ke bagian ini. Karena kelebihan inilah saat ini mulai banyak orang yang konversi dari low motor mount ke high motor mount. Ya sebenarnya desainer YD2 aja kan merubah posisi motor dari yang seri E, motor ada di bawah, menjadi seri S dengan posisi motor di atas. Walau begitu, posisi motor di bawah atau low motor mount memiliki kelebihan lebih cepat untuk transisi balik arah. Dan juga dalam faktanya banyak faktor yang mempengaruhi seperti differential gear yang digunakan, pengaturan toe dan chamber roda depan belakang, posisi baterai, setelah elektronik, dan banyak banget yang bisa diatur. Selain itu, bagi banyak pemula, umumnya nggak terlalu bisa merasakan perbedaan signifikan antara low dan high motor mount. Sedangkan yang dimaksud rear motor mount adalah penempatan motor yang ada di belakang as roda belakang. Semakin titik pusat berat ada di bagian belakang akan semakin besar memberikan efek pendulum atau seperti bandul. Berat yang terpusat di belakang juga akan membuat traksi roda belakang besar yang membuat mobil cukup mudah dikendalikan, khususnya untuk belokan panjang. Tapi di saat bersamaan juga membuat transisi balik arah sedikit lambat jika dibandingkan motor yang ditempatkan di depan as roda belakang atau mid motor mount. Di antara low, high, dan rear motor mount menurut saya nggak ada yang paling bagus.
tergantung kondisi tracks dan yang paling penting selera dari pengemudi masing-masing. Di beberapa kit seperti YD2S tersedia part konversi dari mid motor ke rear motor. Untuk Sakura D5 juga ada konversi dari low ke high motor mount dan juga dari rear ke mid. MST RMX 2.0 juga ada part konversi dari mid ke rear. Jadi pengaturan yang bisa dilakukan di RC Drift itu sangat banyak. Ini sudah saya ulang-ulang sih. Tapi untuk pemula nggak perlu terlalu dipusingkan atau dipikirkan. Kalau menurut saya sih saran saya ya, beli aja RC Drift Kit yang kamu suka lalu latihan dengan kit itu. Skill kamu akan menyesuaikan atau terbiasa dengan kit yang dipakai. Misalnya nih, kamu beli MST RRX 2.0 lalu latihan dengan kit itu, mungkin saat kamu nanti nyoba YD2S kamu akan merasa kurang enak. Sebaliknya kalau awalnya beli YD2S dan latihan pakai itu, mungkin saat pakai MST RRX 2.0 kamu akan merasa kurang enak. Lebih bagus kalau kamu bisa punya teman dulu untuk rasakan perbedaannya sih. Untuk setting awal, ikuti saja settingan rekomendasi bawaan pabrik. Coba biasakan dengan settingan itu dulu, karena kalau pemula coba-coba setting sekalipun, biasanya nggak akan tahu bedanya apa atau nggak bisa terlalu merasakannya. Yang mana sebenarnya malah bisa-bisa memperburuk settingan dari sebelumnya. Nanti kalau sudah dapat feel-nya, baru deh kamu coba-coba rubah settingannya. Karena saat jam terbang latihan kamu lebih tinggi, kamu akan otomatis lebih sensitif terhadap perubahan settingan. Video selanjutnya akan bahas soal elektronik. Awalnya saya mau gabung jadi satu video, tapi ternyata begitu banyak yang perlu dijelaskan. Jadi akhirnya saya pecah bagi jadi 2 videonya. Untuk video terkait RC Drift bisa cek di deskripsi video. Semoga video ini bisa kasih sedikit pencerahan dan terima kasih sudah menonton. Om Teddy sign out.